Islam mempercayai Al-Quran, ya kan? Atau apa? Silakan kau jelaskan usia 0 bulan Nabi Muhammad sampai usia 40 tahun dia menjadi nabi di dalam Al-Quran atau dalam ilmu dalam iman Islam. Silakan jawab. Kalau dalam Al-Quran nggak ada, kalau dalam sejarah ada. Nah, di mana usia 0 bulan sampai usia 40 tahun dia menjadi nabi? Silakan. 0 bulan jadi pangkuan ibunya. Usia berapa? Saya kan jelas tuh dari usia 5 tahun sampai usia 30 tahun. Yesus di mana? Yesus di Yahudi dia belajar. Ya, sekarang usia Muhammad di mana? Oke, siap. Loh kok siap? Jawab. Saya minta kau jawab, bukan kau siap-siap. Coba. 0 tahun sampai sekitar 2 tahun itu Nabi Muhammad di pangkuan ibunya. Datanya mana? Hah? Di sejarah. Data apa yang kau pakai? Aminah Ya itu datanya meninggal. kau pakai datanya Aminah, mana? dia bilang 0 sampai 2 tahun. Aminah, Siti Aminah meninggal kapan? Apa? Siti Aminah ibu Nabi meninggal kapan? Oke. Siti Aminah itu meninggal di waktu Nabi Muhammad 6 bulan. Kamu bilang 0 sampai 2 tahun Nabi Ya, di salah, pangkuan salah, ibunya. salah, Jadi salah. kurang ya? Iya. Salah tadi. Islam yang begini Dengar dulu, tadi Jan. lu bangga-banggain, lu jago-jagoin. Hah? Nah, aku salah. Kamu teringat aku salah. Bukan nih, kamu apa? Apa lu? Lu kalau gua nggak tegor, lu kalau nggak gua sekak, lu dari tadi nyerocos kan? Lu enteng kan? Lu pikir nggak ada orang yang ngeh? Lu pikir nggak ada orang yang tahu? Ya, 2 tahun. Siti Aminah saja selepas Ya, oke, Nabi oke. Muhammad lahir Oke, langsung oke. meninggal. Apa sih Jos ini payah lu pantas murtad. Enggak, ini buku nih. Sirah Nabawiyah, coba kau buka di halaman 48. Di toko saya. Alah, banyak alasan lu penipu. Kamu bisa jawab gak pertanyaan saya? Saya kan tadi sudah menjelaskan di mana Yesus. Nah, sekarang kamu jelaskan di mana Muhammad. Oke, saya kasih tahu. Tadi pertanyaan saya, tapi penjelasannya nggak lengkap. Saya kasih tahu ya. Nabi Muhammad dari 0 tahun sampai 6 bulan atau sebelum 6 bulan lah. Itu di pangkuan ibunya. Setelah itu, dengar dulu nih, jangan panik dulu. Kan tadi Aminah meninggal, Siti Aminah meninggal Nabi Muhammad. Itu kan di pangkuan ibu mak. Saya kasih tahu ya, salah lagi. Gue kasih tahu salah lagi. Ya, coba sebutin. Dengerin saya. Ya. Joseph, ayah. Siti Aminah, sekali lagi gue tanya sama lo. Dengerin ya, ini semua di relay di YouTube, direkam, di live kan ulang di YouTube. Nanti orang Islam bisa komentar. Semalu apa sama Gregorius? Saya tanya sekali lagi, Siti Aminah meninggal kapan? Sekitaran ketika Nabi Muhammad 6 bulan, umur 6 bulan. Saya tanya 6 bulan, datamu dari mana? Lihat itu di apa namanya sejarah yang dipegang Bang RK tuh. Sejarah mana? Saya kasih tahu. Saya aja kelabui kau. Iya, saya kasih tahu ya. Sejarah Saya aja kelabui kau. Kau percaya saya? Sejarah, dengerin Gregorius, kamu salah, bukan 6 bulan. Sejarah justru mencatat, diperkirakan Siti Aminah meninggal pada saat Nabi berusia 5-6 tahun. Itu berdasarkan sejarah. Kamu gak percaya? Kamu cari sejarah. Kau percaya saya ngomong tadi? Enggak, Bang RK nggak ngomong. Makanya saya bilang Goris, kau itu saya bilang udahlah kembalilah ke pangkuan gereja, ya. Kembalilah kau ke pangkuan gereja, karena kau ini nggak ada apa-apanya Goris, serius. Enggak, tunggu. Kalau kau berdebat dengan orang lain, mungkin bisa kalian bohong-bohongi, tapi kalau dengan orang Katolik Yes. tidak akan bisa, teman. Good, Enggak. Ya, betul. karena kami punya data yang lengkap. Bukan datang lengkap. Kamu Kalian tahu tuh nggak cuma ada di mana? informasi aja. Tadi saya bilang 6 Kamu tahu nggak ada di mana? Saya sebutin kitabnya ya. Saya sebutin kitabnya. Syarah Syafinatun Najah, ada dalam Sirah Nabawiyah. Ada dalam Amrat Rasyid, itu ada diperkirakan 4 sampai 6 tahun Siti Aminah meninggal. Gak ada 6 bulan. Itu 6 Ini tahun. lu belajar Islam di mana? 6 tahun. 4 sampai 6 tahun, dari tadi kamu bilang 6 bulan. Coba Lu kita udah- dengarkan, Belum Joseph, tahu. kita dengarkan dia punya lelucon selanjutnya. Oke. Usia 12 tahun Nabi di mana?
Kenapa? Usia Nabi 12 tahun di mana? Sampai Usia Nabi 40 tahun. 12 tahun. Ah, Oke. Oke. Usia Nabi di 12 tahun itu dia tinggal sama kakeknya. Kakeknya. Oke. Datanya di mana? Di sejarah, di buku sejarah itu ada itu. Sejarah apa? Sejarah apa yang Apa? kau pakai? Saya tanya. Sejarah apa yang kau pakai? Itu yang tadi kau pegang itu. Apa yang saya pegang? Makanya saya bilang kamu ini diskusi. Makanya kau diskusi dengan orang Katolik ini teman. By data. Kalau kau diskusi di komal-komal lain, mungkin off cam asal ngomong. Ini di ruangan orang Katolik, diskusinya harus by data. Kalau kami nggak by data, nanti kami kena tangkap. Goris, Yesus sekian kapan kau itu tobat nggak Goris? bakal. Goris ah, Goris, kapan kau tobat Goris? Kapan kau tobat? Saya nggak mau terjerumus ke dalam lubang yang sama. Lubang apa? Lubang kesesatan cukup sekali. Oke. Sekarang kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya ya. Sekarang gini. Pada usia berapa dia mendapatkan gelar Al-Amin itu, bro? Makasih. Kenapa? Sekitar umur 20-an. Udahlah, kau angkat tangan, udah kau di bawah aja udah ya. Udah ya, bro ya. Iya, kau kayaknya udah lemah sekali saya bilang. Gak ada datanya sama sekali kau dari tadi. Dia sekitar umur 20-an tahun itu dianggap Al-Amin itu, diangkat sebagai Al-Amin. Siapa yang memberikan gelar Al-Amin itu? Orang-orang Quraisy. Orang-orang usia 20 tahun dia mendapatkan itu. Sekarang orang-orang Quraisy yang mendapatkan dia memberikan gelar gelar Al-Amin. Namanya siapa yang memberikan gelar Al-Amin itu? Saya lupa namanya. Hah? Saya lupa namanya. Saya jujur saya lupa namanya. Masa kami lebih Islam dari kau sih, bro? Masa kami lebih Islam daripada kau sih, bro? Perhatian. Serius, kami lebih Islam dari kau sih, bro. Serius. Ada ilmu khusus, ada juga yang orang mendalami sejarah. Ada khususnya ada. Nggak semua orang bisa memahami apa namanya, mendalami semua kitab nggak ada. Gini loh, bro ya. Oke. Seperti kamu aja, kitab itu nggak semua orang juga. Nah, yang memberikan gelar Al-Amin ini orang-orang Bani Quraisy yang sudah mengenal Allah atau belum? Belum. Iya. Ya? Belum. Iya betul. Nah, Al-Amin artinya apa? Apa? Al-Amin artinya apa? Coba etimologikan kata Al-Amin itu. Al-Amin itu terpercaya. Terpercaya. Karena gini, bro. Kata amin itu di dalam Alkitab itu hanya merujuk kepada Allah. Ya. Apa? Coba kau dengar. Kata amin, ya, Al-Amin itu dalam Alkitab itu hanya merujuk kepada Allah. Ya, karena amin itu artinya dari bahasa Ibrani namanya emunim. Yang setia. Ya, yang setia yang dapat dipercaya. Terus? Dalam bahasa Ibrani dalam King James Version Alkitabnya menggunakan kata so be it, O Lord. Ya, sungguh-sungguh yang bisa dipercaya. Jadi amin itu merujuk kepada Allah itu sendiri. Nah, sekarang ketika sang nabi mendapatkan gelar amin itu, ya, sebagai sang al-amin itu diberikan kepada orang-orang pagan-pagan Quraisy yang belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pandangan mereka kepada Nabi Muhammad ini apakah sebagai Allah ataukah sebagai siapa? Sebagai manusia. Nah, amin itu kan menurut sudut pandang Yahudi maupun rumpun Semit ya, rumpun Aramaik, rumpun Arab, rumpun orang Ibrani, itu merujuk kepada Allah. Itu kan beda. Karena gini, Yahudi. ada bicara tentang rumpun Semitik itu rumpun di barat laut, itu Arab Saudi, Arab, Aramaik dan juga Ibrani. Ya. Bang RK, ini sorry. rumpun Semit. Gitu. Apalagi Joseph? Bang RK, sorry.
Ini dia bohong sekali lagi. Coba buka website tafsiralquran.id. Buka langsung aja. Saya minta tolong. Kalau gue bukain nanti dibilang bohong. Buka tafsiralquran.id. Buka asal usul kata al-amin. Ini saya sudah pernah pakai dan diskusi dengan Ustadz waktu itu. Lu bohong. Bacakan di situ, nanti ada di bawah di mana dijelaskan, dituliskan di situ Imam An-Nawawi dalam kitab Tibyan fi Adabi Amalatil Quran, di situ akan mengungkapkan 6 makna al-amin. Silakan dibuka website teman-teman, sekali lagi saya ulangin ya. tafsiralquran.id. Asal usul kata al-amin. Tidak ada dibilang perbedaan, enggak, semuanya sama. Seperti kata Bang RK menjelaskan, sesuai dengan rumpun bahasa Semitik. Kamu nipu mulu, bohong mulu. Iya. Karena gini bro, Abu Umayyah bin Mughirah inilah orang yang memberikan. Coba kamu dengar dulu, Goris. Coba kau dengar. Oke. Abu Umayyah bin Mughirah ini adalah orang yang memberikan gelar Al-Amin itu kepada sang Nabi. Iya. Nah, dia belum jadi nabi, ya. Nah, Abu Umayyah ini kepercayaannya apa? Pagan nggak? Kafir, musyrik Quraisy, musyrik. Nah, Islam belum ada. Penyembah berhala. Pagan nggak? Penyembah berhala. Belum ada. Nah, apakah seorang penyembah berhala ini mampu memberikan gelar kepada sosok nabi ini? Siapa aja yang memberi? Coba kau mikir. Benar gak? Apakah pantas sosok penyembah pagan ini, penyembah berhala ini, Abu Umayyah bin Mughirah ini memberikan gelar kepada Rasulullah? Oke. Rasulullah coba menolak mikir gak? Itu teman. Nabi menolak nggak? Nabi menolak nggak? Nah, situ Nabi tolak atau enggak? Sekarang kalau Nabi tolak, kenapa sampai sekarang nandar Juma semuanya atau Islam pada umumnya mengatakan Muhammad punya dapat gelar apa? Alamin nggak? Nah, kenapa dikatakan alamin? Kenapa Nabi Muhammad gelar alamin nggak? Betul. Kamu imanin nggak? Nah, ketika kamu imani, kamu harus, apakah kamu sudah menyelidiki latar belakang yang memberikan orang yang memberikan gelar itu? Udah, musyrik Quraisy. Nah, latar belakang orang yang memberikan gelar itu seorang pagan nggak? Penyembah berhala nggak? Ya. Nah, apakah kamu percaya seorang penyembah berhala memberikan gelar al-amin kepada Rasulullah? Percaya, bagus. Percaya, bagus, ya udah kamu. Good. Bagus kan? Good. Kecuali kamu percaya dengan orang-orang penyembah berhala, kamu percaya? Goris, kau percaya dengan orang yang memberikan gelar amin? Karena dia mempercayai Nabi. Tapi dia Nah, sekarang Nabi. kenapa kau tidak ikut saja Abu Umayyah bin Mughirah menjadi pagan Quraisy? Kenapa kau nggak ikut saja Abu Umayyah bin Mughirah menjadi orang pagan Quraisy? Oke, sekarang gini. Saya mengatakan gini. Bang RK ngomong gini, saya percaya. Apakah harus mengikuti Bang RK? Enggak kan? Ya, saya tidak paksa kau ikut saya. Saya hanya ngomong berdasarkan fakta sejarah. Sama. Nah, sama yang bagaimana? Kau percaya dengan orang yang menyembah pagan? Kecuali Nabi menolak, oke, kami juga menolak. Kan Nabi nggak menolak. Nabi nggak menolak. Berarti apakah Nabi juga percaya dengan Abu Umayyah? Itu menunjukkan Nabi Muhammad. Saya tanya, apakah Rasulullah percaya dengan seorang penyembah berhala Abu Umayyah ini? Ini pertanyaan. Kenapa? Apakah Nabi mempercayai? Ini pertanyaan, bukan kesimpulan. Apakah itu kan pertanyaan? Apakah Nabi mempercayai seorang penyembah berhala Abu Umayyah bin Mughirah? Percaya. Nah, tapi kamu yang imani, kamu yang renungkan sendiri dalam hatimu, teman. Ya udah. Menolak. Udah, kau yang percaya, kau yang menerima dan renungkan itu, teman. Kau yang jawab sendiri, ya udah, kau yang renungkan apa yang kau jawab itu. Oke, lanjut. Makanya saya bilang, kamu pakai logika kamu lalu kau renungkan itu. Renungkan. Udahlah. Kenapa? Udah mulai Pak. Goris. Tobat Goris. Oke, lanjut.
Kenapa Lanjut kemana? Lanjut apa? Lanjut denger, Ya apalagi? lanjut denger kamu nipu, lanjut denger kamu bohong, lanjut kamu Udahlah, denger Goris. kamu dusta. Omongan Saya minta Joseph itu kau bukan, merenungkan Ada apa juga- yang kita Mereka bicarakan. memberikan bukti yang jelas. Imam Malik perkataan Imam Apa, Malik bukti tadi kan apa? sampai selesai. Udah, kayak kamu udah nggak ada data karena Udah, memang kamu- gini ya, jangan- Goris. Goris, tenang Goris. Ya, Oke. kamu bobok yang manis sambil kau renungkan. Saya nggak mau permalukan kamu karena kita sama-sama orang NTT. Ya, saya tidak mau permalukan Aduh. kamu, teman. Ya, tetap Santai, based on the santai. baik, flow bawa mora lebih baik. Saya tidak mau mempermalukan kamu. Kamu orang NTT, Itulah ya kita flow bawa mora, sudah. Ya, jadi kau renungkan. Ini cuma sebatas diskusi, teman. Saya nggak mau kamu Oke, nanti terakhir kau digenjot terus di sini, teman. Serius. Si Joseph Kalau aja, si di room Joseph, lain si mungkin kau Joseph. bebas mau ngomong apa, tapi di sini kayaknya nggak bisa deh. Tapi kalau Joseph ngomongnya dusta mulu, padahal dia memang dusta. Udah gak usah ngomong, nanti kau dia sambung lagi, nanti kau stres lagi. Saya pendusta. Kalau dibilang saya pendusta, saya dengerin. Orang bisa menilai loh. Terserah kamu mau bilang saya pendusta atau enggak. Saya menampilkan data baik secara elektronik maupun buku fisik. Kamu dengerin saya dengerin ya. Semua orang yang pernah sekolah, kalau kamu pernah sekolah ya, saya nggak tahu setelah kamu jadi Islam disekolahin nggak sama orang Islam, saya nggak tahu ya. Ketika orang berdiskusi, menampilkan data, menunjukkan data, kamu tidak setuju dengan datanya, itu nggak masalah. Tapi masalahnya ketika kamu tidak menampilkan data pembanding, data yang bisa menjadi bantahan, kamu hanya bilang itu salah, ini salah, ini salah, tanpa ada data pembanding, namanya kamu orang yang tidak waras. Simpelnya Oke. seperti itu. Udah, saya Ya. jawab dulu, sebentar. 2 menit. Kasih 2 menit. Bang Arka 2 menit. 2 menit. Udah itu. Enggak, itu. Turun- 1 turun menit saya. aja, 1 menit aja, silakan. Oke. Tadi Bang Joseph dibilang saya nggak bawa data. Oke, saya memang nggak bawa apa-apa, nggak pegang apa-apa. Tapi ketika saya kasih perkataan yang Malik, kemudian dia mengatakan dia membawakan kitab apa itu tadi. Terus saya mengatakan kalau pengen tahu bagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, baca kitabnya tentang Al-Aqidah Wasatiyah. Itu kamu akan tahu bagaimana perkataan yang Malik tentang masalah jisim itu. Itu kamu akan tahu. Itu selesai. Masalah Imam Malik aja kamu, jangan bohong-bohong pendusta. Ternyata kamu sampai sono guru majul, baca guru maklum. Ternyata kamu nggak paham. Udahlah Goris, kamu akui saja kekalahan, keblunderan kamu Goris. Goris, kamu akui saja keblunderan kamu Goris ya, udah ya. Bobok yang manis renungkan yang kami ngomong Lu ya. baca sholat aja nggak bisa lo di roomnya BAB lo. Ya, bobo yang manis lah. Dia Bobo baca manis ya. Bang RK dia baca sholat nggak bisa loh di roomnya itu ada roomnya